Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suatun Hasana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai turunan dan aplikasi turunan. Untuk subbab 2.1, saya mengerjakan nomor 9, yaitu cari kemiringan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat min 1 di titik-titik dengan X sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2. Di situ kita mencari dulu nilai kemiringannya, yaitu menggunakan yang lim H mendekati 0, F dalam kurung C plus H min FC per H. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam fungsi persamaan tadi, yaitu kurung siku lim H mendekati 0 kurung siku, terus dalam kurung C plus H kuadrat min 1 dikurangi dalam kurung C kuadrat min 1 per H. Limit H mendekati 0, C kuadrat plus 2CH plus H kuadrat min 1 min C kuadrat plus 1 per H. Kemudian yang C kuadrat dan min C kuadrat kita coret karena habis. Kemudian min 1 dan plus 1 juga kita coret karena habis, karena hasilnya 0. Kemudian sama dengan limit H mendekati 0, H dalam kurung 2C plus H per H sama dengan 2H karena dibagi H itu, jadi hanya habis. Maka X sama dengan min 2, nilai kemiringannya adalah min 4. Ketika X sama dengan min 1, kemiringannya adalah min 2. Ketika X sama dengan 0, maka kemiringannya adalah 0 atau tidak ada kemiringannya. Ketika X sama dengan 1, maka kemiringannya sama dengan 2. Ketika X sama dengan 2, maka kemiringannya sama dengan 4. Kemudian yang 2.2, saya mengerjakan nomor 1. Carilah turunan dari F1 jika Fx sama dengan X kuadrat. Nah, kemudian kita mencari dulu turunan dari Fx menggunakan limit H mendekati 0, F1 plus H min F1 per H sama dengan limit H mendekati 0, 1 plus H kuadrat min 1 kuadrat per H sama dengan limit H mendekati 0, 2H plus H kuadrat per H sama dengan limit H mendekati 0, 2 plus H sama dengan 2. Kemudian yang 2.3, carilah dx per dy dengan menggunakan aturan-aturan dari subbab ini. Saya mengerjakan nomor 1, yaitu y sama dengan 2x kuadrat. Didapat dy per dx nya sama dengan 4x. Kemudian untuk yang 2.4, saya mengerjakan nomor 1, carilah dx per dy dari y sama dengan 2 sin x plus 3 cos x. Maka didapat hasilnya 2 cos x min 3 sin x. Kemudian yang 2.5, saya juga mengerjakan nomor 1, carilah dx per dy dari y sama dengan dalam kurung 1 plus x pangkat 15. Terus kita misalkan y sama dengan u pangkat 15 dan u sama dengan 1 plus x. Dx per dy sama dengan du y dikali du per dy dikali dx per du sama dengan 15u pangkat 14 dikali 1 sama dengan 15 dalam kurung 1 plus x pangkat 14. Kemudian yang 2.6, kemudian yang 2.6, saya mengerjakan nomor 9, yaitu carilah f turunan kedua
dengan x-nya sama dengan 2 dari fx sama dengan x kuadrat plus 1. Kita cari dulu turunan pertamanya yaitu 2x, kemudian turunan kedua adalah 2. Maka ketika f-nya di turunan kedua terus x-nya diganti 2 sama dengan 2. Yang 2.7 saya juga mengajarkan nomor 1, cari dx per dy menggunakan diferensial implisit dari y kuadrat min x kuadrat sama dengan 1. Kemudian 2y dx per dy min 2x sama dengan 0. Dx per dy sama dengan 2x per 2y sama dengan x per y. Kemudian yang 2.8, rusuk sebuah kubus bertambah panjang dengan laju 3 inci per detik. Seberapa cepat volume kubus bertambah pada saat panjang rusuk 12 inci? Volumenya sama dengan x pangkat 3. Kemudian dx per dt nya sama dengan 3. dv per dt sama dengan 3x pangkat 2. dx per dt ketika x sama dengan 12, maka dv per dt sama dengan 3. Kemudian x nya diganti 12 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 1296 inci pangkat 3 per detik. Kemudian yang 2.9, carilah dy dari y sama dengan x kuadrat plus x min 3, maka dy per dx sama dengan 2x plus 1. Yang nomor 2, carilah dy dari y sama dengan 2x plus 3 pangkat 4. Y sama dengan dalam kurung 2x plus 3 pangkat 4. dy per dx sama dengan 21x pangkat 2 plus 6x. Kemudian yang bab 3 yaitu aplikasi turunan. Yang 3.1, kenali titik-titik kritis dan carilah nilai maksimum dan nilai minimum pada interval yang diberikan. Saya mengerjakan nomor 5 yaitu fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 4. Intervalnya min 4,0. Fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 4. Kemudian kita turunkan menjadi 2x plus 4. Ketika x sama dengan negatif 2, maka 2 kali negatif 2 plus 4 sama dengan 0. Titik-titik kritisnya yaitu min 4, min 2, 0. Ketika f min 4 sama dengan 2 kali negatif 4 plus 4 sama dengan 2. Ketika f negatif 2 sama dengan 2 dikali negatif 2 plus 4 sama dengan 0. Ketika f 0 sama dengan 2 kali 0 ditambah 4 sama dengan 4. Maka nilai maksimumnya adalah 4 dan nilai minimumnya adalah 0. Kemudian yang 3.2, gunakan teorema kemonotonan untuk mencari di mana naik dan di mana turun dari fx sama dengan 3x plus 3. fx sama dengan 3x plus 3, kemudian kita turunkan menjadi 3. Nah, 3 lebih besar dari 0 untuk semua x, maka fx naik untuk semua x. Kemudian yang 3.3, fx sama dengan fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 4. Fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 4. Turunannya adalah 3x kuadrat min 12x sama dengan 3x dalam kurung x min 4. Titik kritisnya yaitu 0,4 pada turunan pertama. Ketika lebih dari 0 pada negatif tak hingga 0. Kemudian jika turunan pertama kurang dari 0 pada 0,4. Turunan pertama lebih dari 0 pada 4, tak hingga. Turunan keduanya yaitu 6x min 12. Turunan kedua kemudian x-nya sama dengan 0, maka jawabannya adalah min 12.
turunan kedua ketika X-nya sama dengan 4 adalah 12. Maka maksimum di X sama dengan 4, maksimum pada X sama dengan 0. 3.4, carilah dua bilangan yang hasilnya negatif 16 dan jumlah kuadratnya minimum. Kita misalkan dua perkalian itu XY sama dengan, itu harusnya negatif 16, maka Y sama dengan negatif 16 per X. Nilai yang mungkin untuk X ada di negatif tak hingga 0 atau 0, tak hingga. Itu kurang nulisnya. Kemudian X sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan X kuadrat plus, itu harusnya X kuadrat min 256 per X kuadrat. dx per dx dq per dx sama dengan 2x min 512 per x pangkat 3. Kemudian 2x min 512 per x pangkat 3 sama dengan 0. X pangkat 4 sama dengan 256. X sama dengan X sama dengan plus minus 4. Titik hasilnya adalah negatif 4,4. dq per dx kurang dari 0 pada tak hingga, negatif tak hingga, negatif 4 dan 0,4. dq per dx lebih dari 0 pada negatif 4,0 dan 4, tak hingga. Ketika X sama dengan negatif 4, Y sama dengan 4, dan ketika X sama dengan 4, Y sama dengan negatif 4. Maka kedua angka tersebut adalah negatif 4 dan 4. Kemudian yang 3.5, buat analisis seperti yang disarankan dalam ringkasan di atas dan kemudian sketsakan grafiknya dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 5. Kemudian dicari dulu domainnya, yaitu negatif tak hingga, tak hingga. Rangnya yaitu negatif tak hingga, tak hingga. Maka itu bukan fungsi genap atau ganjil. Y intercept 5, X min intercept kurang lebih 2,3. Kemudian turunan pertamanya yaitu 3x kuadrat min 3. Maka 3x kuadrat min 3 sama dengan 0 ketika x sama dengan min 1 atau 1. Titik kritisnya yaitu negatif 1,1. Ketika turunan pertamanya lebih dari 0 ketika x kurang dari negatif 1 atau x lebih dari 1. Fx meningkat pada negatif tak hingga, negatif 1 union kurung siku 1, tak hingga tutup kurung biasa, dan menurun pada dalam kurung siku negatif 1,1. Minimum F1 sama dengan 3, maksimum F min 1 sama dengan 7. Turunan kedua X adalah sama dengan 6X. Terus turunan kedua lebih dari 0 jika X lebih dari 0. Maka cekung ke atas pada dalam kurung 0, tak hingga, dan cekung ke bawah pada dalam kurung negatif tak hingga, 0. Titik beloknya adalah dalam kurung 0,5. Kemudian di situ ada gambar grafiknya. Kemudian yang 3.8, carilah antiturunan umum fx plus c untuk masing-masing yang berikut. Yang pertama, fx sama dengan 5, jawabannya integral 5dx sama dengan 5x plus c. Yang nomor 2, fx sama dengan x min 4, integral x min 4 dx sama dengan integral x dx min 4 integral dx sama dengan x kuadrat per 2 min 4x plus c. Yang nomor 3, fx sama dengan x kuadrat plus pi,
Jawabannya adalah integral dalam kurung x kuadrat plus pi dx sama dengan integral x kuadrat dx plus pi integral dx sama dengan x pangkat 3 per 3 plus pi x plus c. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada saran dipersilakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.